Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan kita tetap bersemangat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup, hari yang baru yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami untuk kami jalani di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau membaca firman-Mu, biarlah lagi kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus setia dalam mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Namun saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-10C. Demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesetiaan di dalam mengikut Tuhan Yesus tentu bukanlah hal yang mudah ketika kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai tantangan, pergumulan, penderitaan, dan lain sebagainya. Ketika hidup kita aman, nyaman, mudah gitu ya, akan jauh lebih mudah bagi kita menunjukkan sikap setia. Tetapi sekali lagi, ketika ada pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, godaan gitu ya, mungkin kita bisa goyah, bahkan kita bisa meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak mudah. Namun bukan berarti tidak bisa, karena di dalam bagian ini, dalam kitab Wahyu ini, ada sebuah jemaat yang sungguh menunjukkan sikap setia kepada Kristus, kendati pun mereka mengalami tantangan dan penderitaan. Kota Smyrna adalah sebuah pelabuhan ya, yang makmur, kaya begitu ya. Namun umat Tuhan, jemaat Kristen yang ada di kota Smyrna dikatakan mengalami penganiayaan, juga mengalami kemiskinan. Mengapa? Karena mereka menunjukkan kesetiaan mereka, iman mereka hanya kepada Kristus saja. Mereka tidak mau berkompromi. Ketika itu bertentangan, itu hal-hal yang berdosa, mereka tidak mau terlibat di dalamnya. Mereka menunjukkan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Gitu ya. Nah, akibatnya apa? Yaitu mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami penderitaan karena iman mereka. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat mereka bisa tetap setia kepada Kristus walaupun begitu besar penderitaan yang mereka hadapi? Yang pertama Bapak Ibu, dalam pembacaan ini adalah karena mereka mengenal siapa Kristus yang mereka sembah. Mereka tahu, mereka kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang sudah mati dan yang sudah bangkit, sehingga tidak sedikit pun mereka ragu, sehingga mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka. Jadi yang pertama, mengapa mereka tetap setia? Karena pengenalan yang baik, yang benar akan Kristus. Yang kedua, mengapa mereka tetap setia adalah karena mereka yakin, mereka sadar bahwa Tuhan mengetahui apa yang mereka alami. Ya, di dalam ayat ini dikatakan ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ada suatu penyadaran, kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tahu kesusahan, Tuhan tahu kemiskinan yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak akan goyah. Bahkan di ayat yang ke-10 ini, di ayat sebelumnya dikatakan, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
Artinya penderitaan, kesulitan yang mereka hadapi ada di dalam pengetahuan Tuhan, ada dalam izin Tuhan. Hal ini yang membuat mereka tidak goyah. Tuhan tahu penderitaan mereka. Dan yang ketiga adalah janji Tuhan bahwa kepada yang setia, mereka yang setia, ada mahkota kehidupan. Itu yang membuat mereka tidak goyah. Ada pengharapan di dalam Kristus bahwa disediakan mahkota kehidupan bagi setiap yang percaya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, aku akan mengaruniakan janji yang Tuhan berikan. Itu yang membuat mereka tetap setia. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki pengenalan yang baik, pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kita? Sudahkah kita menyadari, sadar betul bahwa dalam setiap pergumulan, penderitaan yang kita hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan beserta dengan kita. Dia memberikan kekuatan dan penderitaan itu akan selesai di dalam waktunya Tuhan. Yakinkah kita akan hal itu? Dan yang ketiga, percayakah kita tentang janji Tuhan bahwa akan ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan, upah yang Tuhan berikan bagi kita yang setia di dalam mengikut Dia. Mari Bapak Ibu, kita boleh belajar dari jemaat Smyrna di tengah-tengah zaman yang tidak mudah, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Mari kita memiliki kesetiaan di dalam mengikut Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberkati dan meneguhkan iman percaya kita dalam mengiring Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar. Kami kembali diingatkan, kembali diteguhkan, supaya kami terus menunjukkan kesetiaan di dalam mengikut Engkau. Kendati pun banyak pergumulan, ada sakit, penyakit yang kami hadapi, namun itu tidak membuat kami goyah, apalagi meninggalkan iman kami. Kami mau tetap setia karena kami kenal siapa Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.